Jadi sholat gaib itu ada dua cara jemaah ya. Pertama, sholat gaib langsung datang ke kuburnya, walaupun jenazah sudah disolatkan itu boleh. Kenapa? Rasul menyolatkan wanita ini, para sahabat sudah menyolatkannya. Namun syaratnya datang ke kuburnya. Kalau tidak, misalnya cukup tidak datang ke kuburnya, Nabi akan sholatkan cukup di masjid atau di rumah beliau. Tapi datang ke kubur ini syarat. Jadi jenazah yang sudah disolatkan boleh disolatkan lagi secara gaib, tapi antum datang kuburnya dan tidak boleh lebih dari 1 bulan. Jenazah itu belum lama, ini belum 1 bulan, boleh. Caranya sama jemaah, ini jenazah, ini kuburan, berdiri sama. Kalau perempuan di tengah-tengah jenazah, di tengah-tengah mayit, kalau laki-laki di arah kepalanya, sama saja, menghadap ke arah kiblat. Yang kedua, sholat gaib caranya boleh dari manapun, namun dengan syarat mayit belum ada yang menyolatkan. Seperti kalau ada korban-korban jatuh pesawat misalnya meninggal, nggak ada yang menyolatkan karena tidak diketemukan lagi misalnya, maka jenengan yang merasa kenal dengan orang tersebut, yang merasa berhajat untuk menyolatkan, solatkan secara gaib. Mungkin ada jamaah, oh itu jamaah kita, ayo kita solatkan. Solatkan di masjid atau di rumah, nggak masalah. Jelas ya? Adapun menyolatkan gaib yang jenazah sudah disolatkan, maka ini tidak ada dasar, tidak ada contoh. Ya, sebagaimana juga Rasul menyolatkan Raja Najasyi itu karena belum disolatkan. Ya. Nah, barakallahu fikum.